Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku soleh-solehah yang hebat, siswa-siswi SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Kali ini di Ramadan yang penuh berkah ini, Ustazah akan menyampaikan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Beliau juga cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat di Palestina, Nabi Ishak alaihissalam sangat menginginkan lahirnya seorang putra dengan istrinya yang bernama Rafiqah. Mereka berdua tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang putra. Lama mereka berdoa, akhirnya Allah mengabulkan lahirnya dua orang putra sekaligus kembar, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, Yakub kecil pada saat itu, dengan Aish, saudara kembarnya. Anak-anakku sekalian, pada saat Nabi Yakub dan Aish kecil, mereka memang kembar tetapi berbeda sekali watak dan karakternya. Nabi Ishak, sang ayah, sangat hafal dengan karakter mereka berdua. Nabi Yakub yang kecil saat itu berperangai lembut, sopan, selalu membantu orang tua. Sedangkan Aish, dia bertubuh tegap, suka berburu, dan selalu ingin membantu ayahnya untuk mendapatkan hewan-hewan buruan. Pada saat Aish kecil dan Yakub kecil, mereka selalu berselisih dan tidak akur. Mereka bertengkar dalam hal-hal yang kecil, dari mulai berselisih faham tentang argumen, bermacam-macam argumen mereka, maupun dalam tingkah laku mereka. Suatu saat Nabi Ishak ingin memberikan doa kepada putra-putranya. Mereka diharapkan untuk mencari hewan buruan, seekor rusa. Pada saat itu Aish ingin berburu untuk mendapatkan buruan yang terbaik sehingga mendapatkan doa dan berkah dari Nabi Ishak. Begitupun dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub pun ingin memberikan yang terbaik, sehingga dua orang ini kemudian berusaha untuk mendapatkan buruan. Tapi atas kehendak Allah, datanglah Nabi Yakub terlebih dahulu dengan hewan buruannya. Kemudian karena Nabi Yakub ini lebih utama untuk didoakan karena datang pertama kali, maka Nabi Ishak mengeluarkan doa dengan tulus, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan keturunan para nabi. Maka dari itu Aish yang datang kedua sangat kecewa karena dia sudah terlambat. Dia ingin doa yang sama dengan Nabi Yakub, tetapi Nabi Ishak tidak bisa memberikannya. Untuk itu sangatlah benci Aish kepada Nabi Yakub pada saat itu. Kemudian karena kebencian yang bertambah, akhirnya Nabi Ishak bersama istri memberikan saran kepada Nabi Yakub untuk pergi ke Irak menemui pamannya. Pada saat bertemu dengan pamannya yang bernama Laban, Nabi menghendaki untuk bisa menyampaikan pesan dari Nabi Ishak, yaitu menikah dengan salah satu dari putri pamannya, yaitu Laban, yang bernama Rahil. Tetapi sang paman tidak setuju karena Rahil adalah putri yang kedua. Ada putri yang pertama yaitu bernama Laya. Sehingga Laban, paman dari Nabi Yakub ini, berusaha untuk memberikan syarat, yaitu Nabi Yakub harus 7 tahun menjadi penggembala kambing. Maka jadilah Nabi Yakub penggembala kambing selama 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun itu, maka diizinkanlah oleh Laban menikahi Laya putri pertama, karena di dalam budaya pada saat itu tidak boleh putri yang kedua melangkahi putri yang pertama.
Demi itu, maka Nabi Yakub berusaha untuk bisa menikahi Rahil, tetapi menikah terlebih dahulu dengan Laya. Kemudian menggembala kembali kambing selama 7 tahun. Saat 7 tahun berlalu itulah baru Nabi Yakub bisa menikahi Rahil. Anak-anakku, soleh-solihah semuanya, maka Nabi Yakub menikah dengan 2 putri dari Laban, pamannya. Kemudian dari pernikahan itulah terjadi kebahagiaan yang satu sama lain antara Laya dan Laban karena saudara sekandung, maka terjadi kebahagiaan. Demi kebahagiaan itu akhirnya Laya dan Rahil kemudian memberikan ide, usul dan hadiah kepada Nabi Yakub untuk bisa menikah dengan budaknya, yaitu Balqah dan Zulfa. Balqah dan Zulfa adalah pembantu atau budak yang sangat cantik, sehingga Laya dan Rahil pada saat itu ingin dinikahi oleh Nabi Yakub, sehingga menjadilah 4 istri Nabi Yakub. Dari situlah lahir 12 anak dari keturunan Bani Israel, karena Nabi Yakub mendapat julukan Israel. Kenapa mendapat julukan Israel? Karena Nabi Yakub pada saat pindah dari Palestina, kemudian pindah ke Irak ke rumah pamannya, melakukan perjalanan pada malam hari. Ya, Israel artinya kekasih Allah. Jadi pada saat itu Nabi yang memperjalankan Isra, kemudian dari perjalanan kekasih Allah ini kemudian Nabi mendapatkan julukan Israel, yaitu orang yang melakukan perjalanan pada malam hari karena takut dikejar oleh saudara kembarnya Ais pada saat itu. Sehingga dari perjalanan itulah Nabi Yakub dijuluki Israel. Sehingga 12 anaknya yang lahir dari 4 istri itu mendapat julukan Bani Israel, yang hingga saat ini keturunan dari 12 anak itulah yang disebut Bani Israel, yaitu 6 anak dari istri yang pertama Laya, 2 anak dari istri yang kedua Rahil, 2 anak dari istri yang kedua Balqah, dan 2 anak lagi dari istri yang keempat yaitu Zulfa. Demikian yang bisa Ustazah ceritakan dari kisah Nabi Yakub, perjuangan beliau dalam berdakwah, kemudian cerita dari 12 anak-anak beliau ini sangat terkenal, diantaranya pada saat kisah Nabi Yusuf, di mana 12 putranya ini mendapatkan ujian dari Allah berupa ujian bagaimana anak-anak ini ternyata tidak jujur diuji kejujurannya, diuji ketakwaannya dengan jujurnya. Ternyata pada saat itu dari Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf yang masuk ke dalam sumur karena tingkah laku dari saudara-saudaranya, 10 orang saudaranya kecuali Bunyamin pada saat itu sangat terkenal sekali. Pada saat itu Nabi Yakub hampir pada saat itu sangat kecewa sekali dengan putranya, tetapi beliau tidak ingin berburuk sangka. Beliau berdoa terus sepeninggal Nabi Yusuf. Kemudian mata beliau hingga buta karena menangisi mencari kenapa Yusuf hilang. Ternyata hilangnya Nabi Yusuf itu karena tingkah laku dari saudara-saudaranya yang pada saat itu mendolimi Nabi Yusuf, memasukkan ke dalam sumur dan diketemukan oleh saudagar, kemudian dijual ke Mesir. Dan pada saat itu karena qadarullah beruntung ditemukan dijual oleh saudagar kepada pemerintah pengawal Mesir, kemudian menjadi bendahara Mesir pada saat itu. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama adalah
jangan putus berdoa. Seperti halnya berdoanya Nabi Ishak dengan istrinya, memohon dengan sangat agar dikaruniai putra-putra yang soleh, dikaruniai anak, padahal beliau sangat tua, usianya sudah sangat senja, tapi Allah Maha mengabulkan segala pinta hambanya. Yang kedua, pelajaran untuk bersabar dengan keadaan yang diberikan oleh Allah, dengan kodrat iradah Allah. Ya, perjalanan Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf yang sangat terkenal itu membawa hikmah agar Allah itu ingin tahu bagaimana sabarnya Nabi Yakub, ingin tahu keikhlasannya Nabi Yakub. Apakah dia lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada Yusuf? Maka pada saat Nabi Yakub itu ikhlas cinta kepada Nabi Yusuf, lebih rendah dari cintanya kepada Allah, maka selesailah sudah ujian itu dan berakhir semuanya dengan bahagia. Pada kesempatan kali ini juga Ustazah memberikan beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebagai tugas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, tulislah silsilah dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Yakub. Ya. Kemudian yang kedua, siapa saja istri dari Nabi Yakub? Dan yang terakhir, apa hikmah atau pelajaran yang kalian peroleh dari kisah Nabi Yakub ini? Saya rasa itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.